Prabowo Subianto selalu membuat gebrakan sensasional sebagai Presiden Republik Indonesia. Pak Prabowo baru-baru ini punya rencana gila yang diperuntukkan untuk tahanan. Dirinya mengusulkan agar para napi bisa dilatih sebagai tentara dan juga petani. Langkah yang dicanangkan sang presiden langsung mendapatkan perhatian media asing. Berbagai media kagum dengan cara hebat Prabowo dalam memperkuat pertahanan Indonesia. Penasaran kisahnya seperti apa? Dengerin ceritaku sampai selesai. Ini benar-benar ide di luar nalar dari Bapak Prabowo. Bapak Prabowo menekankan kepada Polri untuk melatih para tahanan seperti militer. Luar biasa banget, para tahanan untuk dilatih militer untuk pertahanan Indonesia, lur. Dan juga media asing pun menyoroti keputusan dari Bapak Prabowo ini yang sangatlah mengejutkan dunia, lur ya. Gimana kelanjutan beritanya? Langsung aja kita cek video sama-sama, lur. Cek itu. Rencana ubah napi jadi tentara. Rakyat Indonesia selalu menanti-nanti kejutan apa lagi yang bakal dibuat Prabowo Subianto. Pasalnya sang presiden sering membuat terobosan mengagumkan yang jarang dipikirkan oleh orang lain. Benar, ya? Belum lama ini keputusan sang jenderal bintang 4 kehormatan kembali menuai perhatian. Pak Prabowo berencana melakukan amnesti atau pengampunan kepada para napi. Bukan cuma 1 atau 2, bukan juga 1.000 atau 2.000 napi, tapi sampai 44.000 napi. Sang presiden ingin memberi kesempatan bagi para napi mulai dari pengguna narkotika hingga tapol Papua. Pemberian amnesti kepada napi tertentu ini dilakukan atas dasar kemanusiaan. Selain itu, ex-menteri pertahanan ini ingin mengurangi kelebihan kapasitas lapas. Namun gak sembarang napi yang bisa menerima uluran kebaikan hati Pak Prabowo, melainkan bagi para napi yang berkomitmen penuh untuk tidak berbuat kriminal lagi. Alhasil napi yang dibebaskan nantinya bakal diusulkan sang presiden untuk menjadi petani, terutama bagi para napi yang masih sehat bugar agar bisa ikut dalam menyukseskan program swasembada. Hal ini disampaikan oleh Menteri Hukum yakni Supratman Adi Atgas di hadapan awak media. Presiden menyarankan tadi supaya bagi mereka yang masih berusia produktif itu sedapat mungkin bisa diikutkan dalam kegiatan terkait swasembada pangan, harus dilatih di luar rehabilitasi, terang Andi Atgas. Selain itu, para napi yang memenuhi kriteria juga diproyeksikan untuk jadi tentara cadangan. Ide keren Pak Prabowo ini dilakukan agar para napi punya kehidupan yang lebih baik dan tidak ditelantarkan. Kalau nanti dianggap sudah bisa bebas, presiden menyarankan untuk bisa ikut dalam program komponen cadangan bagi yang umur produktif ya dan masih kuat. Tutup Agus. Hubungan langsung dengan Rusia, Amerika, Cina. Negara besar nih, lur ya. Usut punya usut, langkah ini dilakukan Prabowo Subianto terinspirasi dari Rusia. Negara sahabat ini sudah melakukan keputusan yang sama di bawah era kepemimpinan Vladimir Putin. Hal ini dinilai bukan kebetulan karena Indonesia memang mau belajar dari Rusia. Terbukti beberapa hari setelah dilantik, sang presiden melakukan lawatan kenegaraan ke negara beruang merah. Bahkan sebelum jadi orang nomor 1 di Indonesia, Pak Prabowo sudah sempat ke Rusia. Momen ini terjadi pada bulan Juli lalu ketika masih menjadi Menteri Pertahanan. Pak Prabowo pun disambut langsung dengan hangat oleh Vladimir Putin. Ex-agen rahasia berpangkat Letnan Kolonel ini tampak berbincang akrab dengan sahabat lama. Hubungan harmonis kedua tokoh hebat ini pun tercermin dari kerjasama antar dua negara. Indonesia-Rusia rutin melakukan latihan militer gabungan dalam beberapa tahun terakhir. Terbaru pada bulan Oktober lalu, TNI Angkatan Laut dan Angkatan Laut Rusia berlatih bersama di perairan Jawa. Bangsa Nusantara juga punya hubungan baik dengan dua negara adidaya lainnya, di mana latihan militer gabungan juga dilakukan dengan Amerika Serikat. Indonesia kembali jadi tuan rumah dalam agenda Super Garuda Shield 2024 yang digelar di Jawa Timur. Uniknya, Pak Prabowo juga berjabat tangan dengan Tiongkok yang notabene rival negeri Paman Sam. Sang presiden sangat dihormati oleh negara terbesar ketiga di dunia ini, baik saat kini menjabat Presiden ke-8 RI maupun ketika masih menjadi Menhan. Gak heran kalau Pak Prabowo menginisiasi kerjasama di bidang militer dengan Tiongkok. Negeri tirai bambu menerima tentara Indonesia yang belajar langsung ke sana. Sebaliknya, personel militer Cina juga ada yang belajar di lembaga pendidikan militer di Indonesia. Ini sangat ide luar biasa dari seorang Bapak Prabowo, lur ya, merubah napi menjadi prajurit perang kelihatan, dan juga petani. Ini mungkin dapat mengurangi kriminalisasi di Indonesia, lur ya. Kriminal di Indonesia, karena mungkin kita tahu sendiri setiap orang yang mempunyai pekerjaan kriminal, copet lah, maling lah, itu adalah mereka yang kehidupannya kurang layak di luar sana, lur ya. Waktu hidup
susah mencari pekerjaan atau cari makan lur ya, sehingga mereka bekerja yang kriminal. Dengan datangnya Bapak Prabowo ingin mengubah mereka menjadi dilatih seperti militer dan juga dilatih untuk menjadi petani untuk mensukseskan salah satu misi dari Bapak Prabowo, yaitu swasembada pangan. Itu sangat ide gila lur, kalau menurut gue ide yang luar biasa ada banget dari Bapak Prabowo lur ya. Pemikirannya sampai segitu lur ya, sampai ke situ gitu, yang tidak dipikirkan oleh presiden-presiden kita sebelumnya. Itu sangatlah ide yang luar biasa banget dari Bapak Prabowo kalau menurut gue lur. Kita lanjut. Seriusi pilar pertahanan. Nah, ini paling luar biasa. Prabowo Subianto nggak pernah main-main dalam menjalankan amanah. Sejak mendapat mandat dari rakyat bersama Gibran Rakabuming, Pak Prabowo langsung bekerja keras. Salah satu fokus Kabinet Merah Putih untuk memajukan Indonesia adalah di sektor pertahanan. Hal ini bahkan tertuang pada poin ke-9 dari visi misi Prabowo Gibran. Kolaborasi antara pemimpin milenial dan baby boomers ini berkomitmen ingin membangun Indonesia yang lebih tangguh. Gak heran kalau anggaran pertahanan di era Prabowo Gibran cukup naik. Tahun 2025 mendatang pemerintah siap mengalokasikan dana sebesar 165 triliun rupiah. Gelontoran dana ini naik sebesar 25 triliun rupiah dari periode penganggaran sebelumnya. Sang presiden disebut punya strategi khusus untuk memaksimalkan anggaran besar ini. Ex-Menteri Pertahanan ini berencana ingin mendatangkan sejumlah alutsista terbaik. Pak Prabowo pun berhasil mendatangkan alutsista dari berbagai negara maju. Salah satunya pesawat tempur modern F-15X dari Amerika Serikat. Selain itu, sang presiden kini kembali mengindikasikan pembelian alutsista dari Tiongkok. Rumor ini berhembus setelah kunjungan kenegaraan Pak Prabowo ke Tiongkok, tepatnya ke kota Beijing. Laksamana TNI Muhammad Ali yang mendampingi pun senang bukan main. Pasalnya, pembelian alutsista baru kemungkinan besar diperuntukkan untuk Matra Angkatan Laut. Kerjasama nanti akan banyak ditingkatkan di segala bidang. Khusus untuk militer juga akan ada kerjasama di bidang pertahanan, termasuk kemungkinan adanya pengadaan alutsista. Terang Ali. Ya, Bapak Prabowo pernah berkata lur, kalau dia bukan ahli ekonom tapi dia ahli perang. Dan ini dibuktikan ya. Dari anggaran yang biasanya kurang, sekarang malah ditambahi 20 triliun untuk Bapak Prabowo untuk pertahanan TNI kita lur. Itu sangat luar biasa lur ya. Karena memang Bapak Prabowo bisa membaca situasi dunia saat ini yang tidak sedang baik-baik saja, perang di mana-mana lur ya. Makanya Bapak Prabowo menambah anggaran untuk pertahanan kita agar tidak ada lagi negara-negara yang mengecilkan bangsa Indonesia di daerah perbatasan ataupun di negara itu langsung lur ya. Makanya Bapak Prabowo menambah iurannya sebesar 25 triliun. Itu sangat luar biasa kalau menurut gue lur. Memang dia paham dunia perang dan juga dunia yang sedang tidak baik-baik aja saat ini lur ya. Maka dia tidak ingin Indonesia dicolek oleh negara lain. Luar biasa. Kita lanjut lur. Presiden disebut gak mau pilih kasih dalam pengadaan alutsista. Di samping itu, semua upaya Pak Prabowo ini semakin menegaskan komitmen serius di bidang pertahanan. Tanggapan media asing. Ini dia nih yang bikin heboh ya. Langkah luar biasa Prabowo Subianto memperkuat pertahanan langsung disorot media asing. Pasti. Sebut saja media Channel News Asia yang yakin Pak Prabowo memperbarui alutsista milik Indonesia. Indonesia telah melakukan aksi belanja besar-besaran untuk memodernisasi militernya. Prabowo menjadi tokoh utama di balik penandatanganan kesepakatan mengganti alat pertahanan yang dinilai sudah tua. Tulis laporan CNN. Gebrakan politisi Gerindra di bidang pertahanan juga dipuji analis internasional. Pasalnya, modern diplomasi menyoroti Prabowo yang gencar menjalin kerjasama keamanan dengan berbagai pihak. Kerjasama dengan berbagai pihak memungkinkan Indonesia menegaskan klaim teritorialnya, serta memperkuat postur pertahanan tanpa secara langsung berpihak pada blok manapun. Pasti. Tulis laporan analis modern diplomasi. Catat Cina menjadi salah satu mitra politisi 73 tahun tersebut di sektor pertahanan. Dipilihnya negeri tirai bambu lantas mendapat sorotan dari media Amerika Serikat. Tanya Eurasia Review mengabarkan rencana kerjasama pertahanan Indonesia-Cina. Di sektor pertahanan, kunjungan Prabowo bertujuan untuk memperkuat kerjasama keamanan dengan Tiongkok, khususnya terkait keamanan maritim untuk mengatasi masalah di Laut Cina Selatan. Jelas Eurasia Review. Terlebih kerjasama ini akan berdampak dengan hubungan bilateral dengan Amerika. Sebagai informasi, Presiden terpilih Donald Trump punya sentimen negatif dengan negeri panda.
Rusia menjadi mitra lainnya yang memuji langkah Prabowo Subianto. Vladimir Bulavin selaku petinggi Dewan Federal Rusia kagum dengan eratnya kerjasama kedua negara di bidang pertahanan. Perlu dicatat juga bahwa kami terus melatih personel dan spesialis untuk Angkatan Bersenjata Indonesia. Pihak Indonesia juga mengaku siap berpartisipasi dalam parade Angkatan Laut Rusia di masa depan. Tutur Bulavin. Keren loh ya. Bapak Prabowo mempunyai ide yang sangat luar biasa, melatih para napi, melatih militer dan juga menjadi petani loh. Itu akan memajukan satu misi dari Bapak Prabowo, yaitu swasembada pangan. Dan juga hubungan-hubungan antara negara-negara besar sangatlah dekat ya. Memang Bapak Prabowo adalah seorang militer yang tahu strategi agar negaranya tidak dicolek oleh negara-negara besar. Makanya Bapak Prabowo merapat kepada mereka dan tidak mau berpihak pada siapapun. Seperti kita tahu Amerika dan Cina karena sedang bersitegang loh ya, karena suatu wilayah di Korea sana. Tapi Bapak Prabowo tidak mau memihak ke satu negara. Bapak Prabowo tetap mendekati kedua negara tersebut. Dan juga Rusia. Memang Bapak Prabowo setelah dilantik jadi presiden, seminggu kemudian berkunjung ke Rusia. Memang Bapak Prabowo dan Vladimir Putin punya ikatan persahabatannya sangat erat loh ya. Bahkan Bapak Prabowo banyak sekali belajar dari Rusia. Salah satu ide Bapak Prabowo yang gila ini pun didapatkan dari bangsa Rusia yang telah menerapkan taktik ini lebih dahulu loh. Nah, itu ide yang sangat luar biasa kalau menurut gua. Semenjak Indonesia berdiri barulah ada presiden yang seperti kepintarannya di luar batas seperti Bapak Prabowo ini loh ya. Mungkin misalnya Bapak Prabowo sebelum ini atau dari dulu sudah menjabat sebagai presiden, mungkin Indonesia akan maju lebih dari sekarang ini loh ya. Pokoknya kita doakan saja Bapak Prabowo sehat selalu dan sukses menjalani semua misi-misinya dan dapat mensejahterakan semua rakyat Indonesia. Amin ya rabbal alamin. Oke, sekian resen dari gua kali ini lur, kurang lebihnya aku minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.